Kisah Ibu Sambung, episode 24. Melalui jendela kaca, sinar mentari sore menerobos masuk. Camelia termenung di dalam kamar. Ia teringat lagi bagaimana interaksi antara Chandra dan Kinanti kemarin. Meski sudah bercerai, keduanya masih saling berkomunikasi dengan baik. Camelia bisa melihat bagaimana perhatian Chandra saat berkata bahwa ia berharap Kinanti akan selalu baik-baik saja. Camelia tidak sedang cemburu, namun ia sedang memikirkan bagaimana perasaan Chandra terhadap Kinanti saat ini. Apakah suaminya itu masih mencintai sang mantan istri? Apakah sebenarnya Chandra dan Kinanti masih saling mencintai? Pertanyaan itu selalu ada di benak Camelia selama ini, tetapi tak kunjung ditanyakannya pada Chandra. "Kenapa melamun, Camelia?" tanya Chandra yang baru saja keluar dari kamar mandi. Camelia menoleh dan berkata pelan, "Tidak apa-apa." Chandra telah menceritakan tentang Kinanti yang pergi ke luar negeri setelah mereka bercerai, atau tentang Kinanti yang tak pernah mengunjungi anak-anak setelahnya. Namun, Chandra tak pernah menceritakan alasan kenapa ia dan Kinanti bercerai, karena memang Camelia tak pernah bertanya. Kali ini Camelia ingin tahu alasannya. Bukankah itu penting? Ada yang ingin kamu bicarakan, Camelia? Chandra kembali bertanya ketika dilihatnya sang istri masih termenung. Camelia mengangguk. "Ya, tapi tidak sekarang. Bagaimana kalau nanti malam kita makan malam di luar berdua? Sepertinya sesuatu yang sangat penting. Tentang apa? Nanti saja aku bilang. Itu pun kalau kamu mau. Kalau tidak ya tidak apa-apa." "Tentu saja aku mau." Chandra tersenyum. Malamnya mereka berdua pergi untuk makan malam di sebuah restoran. Chandra bisa menebak bahwa apa yang ingin dibicarakan oleh Camelia adalah tentang Kinanti, tapi ia tak berkata apapun. Sementara itu, Camelia masih ragu untuk memulai pembicaraan. Keheningan meliputi mereka untuk beberapa lama, sehingga suasana terasa canggung. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Camelia?" Chandra akhirnya memulai pembicaraan. "Aku ingin bertanya sesuatu," jawab Camelia. Chandra mengangguk. "Silakan." Camelia terdiam sejenak sebelum bertanya. "Chandra, bolehkah aku tahu kenapa kamu dan Kinanti bercerai?" Pertanyaan Camelia membuat Chandra tersenyum sesaat. Ia sudah menebak topik pembicaraan adalah tentang Kinanti, tetapi ia tak menyangka Camelia akan menanyakan itu. "Kalau kamu tidak mau menjawabnya, tidak apa-apa. Maaf, aku bertanya karena aku lihat hubungan dan komunikasi kalian masih baik-baik saja." Camelia tersenyum canggung. Chandra menggeleng. "It's okay, aku akan menjawabnya." Kembali Camelia tersenyum. Ia memaklumi ketika Chandra tak langsung menjawab. Mungkin suaminya itu ingin mengatur kata-kata, atau mungkin masih merasa berat untuk menceritakan tentang masa lalu. Camelia dengan sabar menunggu Chandra bicara. Setelah meneguk minuman, Chandra menghela napas dan menatap istrinya. "Aku dan Kinanti bercerai karena dia mengkhianatiku. Aku sudah memaafkannya, tapi aku tidak bisa terus bersama pasangan yang telah berkhianat." Hanya itu yang Chandra katakan. Ia tak menjelaskan secara detail. Ia tak ingin menceritakan aib Kinanti karena bagaimanapun wanita itu adalah mantan istrinya. Namun, Chandra merasa perlu menceritakan sedikit tentang perceraiannya dengan Kinanti pada Camelia karena Camelia adalah istrinya sekarang yang berhak mengetahui tentang dirinya. Camelia pun tak bertanya lebih lanjut. Ia menghargai Chandra dan masa lalunya. Namun, jawaban Chandra juga sudah cukup menjelaskan keingintahuannya. "Mungkin ada salahku juga. Kinanti selalu bilang bahwa aku kurang memberi perhatian padanya selama pernikahan kami." Chandra berkata dengan mata menerawang. Camelia berdaham. Apakah kalau Kinanti tidak berkhianat, ada kemungkinan kalian masih bersama hingga sekarang? Chandra tak langsung menjawab karena khawatir salah bicara dan menyebabkan Camelia marah padanya. Walaupun Camelia adalah wanita yang baik, sikap istrinya itu masih sulit ditebak olehnya. Namun, bukankah Chandra harus jujur pada Camelia demi kebaikan mereka bersama? Ia yakin Camelia pun menginginkan kejujuran darinya. "Aku tidak tahu, Camelia. Mungkin saja begitu," jawab Chandra akhirnya. "Lalu, apakah kamu masih mencintai Kinanti?" Chandra menggeleng. "Tidak. Sekarang aku sudah tak lagi mencintainya." "Jangan bohong." Camelia pura-pura memasang wajah cemberut. "Aku tidak bohong. Aku mengatakan yang sebenarnya," tegas Chandra.
Tapi kamu belum sepenuhnya bisa melupakan Kinanti kan? Jujur saja. Chandra menghela napas. Saat ini mungkin belum sepenuhnya, tapi bukan berarti tak bisa. Sekarang istriku adalah kamu. Aku akan menghapus masa lalu dan menjalankan komitmen dalam pernikahan kita. Aku akan belajar untuk mencintaimu seutuhnya. Camelia mengangguk-angguk mendengar jawaban Chandra. Camelia memilih untuk percaya karena selama ini Chandra memang dapat dipercaya, walaupun pria itu belum sepenuhnya membuka diri. Sama sepertinya, mereka berdua masih memerlukan proses untuk saling terbuka, karena pernikahan mereka adalah sebuah perjodohan. Tapi kenapa kamu menanyakan semua hal ini? Apakah kamu sebenarnya masih ragu terhadapku, Camelia? Tebak Chandra. Aku hanya ingin tahu tentang suamiku, boleh kan? Chandra mengangguk tersenyum. Tak berapa lama kemudian, mereka memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Camelia melihat Chico dan Celine yang ternyata sudah terlelap. Camelia pun kembali ke kamarnya. Usai mandi, ia berbaring di ranjang tepat di samping sang suami. Camelia dan Chandra kini sudah tak lagi tidur di ranjang terpisah. Keesokan harinya, Camelia menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, siang itu ia pergi lagi seusai menjemput Chico dan Celine. Ia memilih untuk menumpangi taksi online karena akan menemui seseorang. Orang yang akan ditemui oleh Camelia adalah Devan. Camelia akhirnya menyanggupi datang karena Devan berulang kali mengajaknya bertemu. Aku senang kamu datang, Camelia. Devan tersenyum ketika melihat kehadiran Camelia di restoran yang telah mereka sepakati. Camelia hanya tersenyum. Devan segera memesan makanan saat wanita yang dinantikan sudah duduk di hadapannya. Setelah makanan diantarkan oleh pramusaji, mereka pun makan tanpa ada yang memulai pembicaraan. Camelia menunggu Devan bicara, karena pria itu mengajak Camelia bertemu untuk membicarakan sesuatu. Devan berdeham. Camelia, ada yang ingin aku tanyakan, mungkin agak sedikit pribadi. Tanyakan saja. Apakah kamu yang memilih Pak Chandra Luksono sebagai suamimu? Devan terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Maaf, aku bertanya begini karena pernikahanmu terkesan tiba-tiba, dengan seorang duda anak dua pula. Camelia menghela napas. Ya, aku memang dijodohkan dengan Chandra. Selanjutnya, Camelia menceritakan sedikit bahwa orang tuanya dan Chandra adalah teman. Ia juga menambahkan bahwa awalnya ia menolak, tetapi akhirnya menerima perjodohan tersebut. Devan mendengarkan perkataan Camelia dengan saksama. Ia sudah menebak bahwa Camelia dan Chandra dijodohkan, karena yang ia tahu, Camelia masih memiliki banyak mimpi. Apakah kamu mencintai Chandra dan ingin terus bersamanya? Devan tak bisa menahan rasa penasarannya. Mungkin aku belum sepenuhnya mencintai Chandra, begitupun sebaliknya. Tapi kami sama-sama ingin melanjutkan pernikahan kami. Camelia menjawab dengan jujur. Itu berarti tak ada sama sekali kesempatan untukku bisa bersamamu. Devan berkata dengan wajah sendu. Devan, kita dulu memang pernah dekat. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Aku harap kamu bisa melupakanku. Kamu pria yang baik. Pasti banyak wanita yang menyukaimu. Camelia berkata dengan hati-hati agar Devan tak tersinggung. Devan tak langsung menanggapi. Camelia pun membiarkan Devan untuk berpikir. Ia menghabiskan sisa minumannya selama menunggu Devan bicara, lalu melihat jam di ponselnya. Hari sudah menjelang sore. Setelah menemui Devan, Camelia berencana pergi ke rumah Ratna. Sudah lama tak mengunjungi sang ibu, Camelia merasa rindu juga. Baiklah Camelia, aku mengerti. Terima kasih sudah mau menemaniku. Devan berkata dengan seolah senyum, mengakhiri pertemuan mereka hari itu.